Halo, selamat pagi teman-teman Riox TV. Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Riox TV, hari ini kita mau menjawab lagi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah nge-DM. Dan menurut tim Riox TV, pertanyaan tersebut harus di-share atau dikontenkan karena insya Allah ada informasi yang sangat informatif buat teman-teman. Tapi sebelumnya intermezzo sedikit teman-teman. Kita agak sedikit kecewa banget. ZX25R kita kan mau dibuat ke Sentul. Ternyata Sentulnya lagi direnovasi selama 5 minggu. Aduh, jadi terpaksa kita nggak bisa bikin video ngetes di sana ataupun ikut latihan sama K20 Racing Team di sana. Sabar ya buat teman-teman yang nanya, "Bang, kapan dong kita ke Sentul? Ceritain dong di sana kayak gimana?" Aduh, sabar dulu, Sentulnya lagi libur. Lagi renovasi, lagi libur selama 5 minggu kalau nggak salah informasinya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita sekarang mau jawab beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini mungkin penting bagi teman-teman yang sedang membutuhkan informasi tersebut. Kita lanjut aja, langsung buka pertanyaannya. Sebentar. Ini dari yang pertama dari Bro Danis. Bang Riox TV, parts apa yang menurut abang tidak perlu diganti? Mohon masukannya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bro Dennis. Parts apa yang gak perlu diganti? Yang gak perlu diganti kalau menurut Riox TV, kalau ini teman-teman pakainya buat harian. Yang pertama full cap. Ini bahaya kalau teman-teman ganti buat harian karena bisa dibuka sama orang sewaktu-waktu. Ini agak sedikit resiko kalau teman-teman ganti. Jadi kalau keperluannya buat harian, walaupun banyak tuh yang promo-promo yang ngomong harus ganti gini. Kalau menurut Riox TV pribadi, kalau teman-teman buat ke kantor, ke kampus atau nongkrong dan segala macem yang sepeda motornya itu ditinggalin, jangan diganti karena ini dibukanya tinggal pakai tangan aja udah kebuka teman-teman. Itu bahaya banget kalau teman-teman pakai untuk harian. Yang berikutnya menurut kita pribadi, menurut Riox TV adalah master rem dan kaliper. Itu nggak perlu diganti karena sebenarnya remnya bagus kok, nggak ada masalah dan enak kok. Nggak ada, kalau orang yang bilang wah masih dipencet di mana, bablasnya kok ngeremnya di mana. Ya mungkin dia pembalap kali ya atau gimana, kita sih nggak tahu. Tapi kalau sepengalaman kita pakai, kita nggak ada masalah kok sama remnya, kecuali mesinnya ini kita modifikasi, kita percepat gitu kan, kita porting polish dan segala macam. Pokoknya cc-nya kita bikin kenceng lah, baru mungkin remnya kita upgrade. Tapi kalau misalkan saat ini sih bagi gue ini enak kok, enak. Terus berikutnya adalah kopling. Banyak mungkin dari teman-teman yang menjual dalam beberapa brand model yang lain, tapi itu kembali selera ya teman-teman ya. Kalau Riox TV sih enggak, karena yang standarnya ini udah kasih fasilitas jarak sesuai dengan tangan kita. Tuh bisa dioper-oper. Jadi itu enak banget. Kita bisa nyesuaiin banget dengan jari kita dan itu empuk. Jadi kalau ada yang bilang yang ini keras atau gimana, enggak, empuk, enteng banget. Jadi nggak masalah sebenarnya, nggak perlu diganti. Apalagi ya, masalah lain-lainnya sih rantai dan segala macam, gear itu selera. Karena kalau gear itu ada kebutuhannya teman-teman. Kalau sekarang gearnya gede banget kan, jadi nafasnya pendek. Mungkin kalian ganti yang kecil, itu agak sedikit panjang nafasnya. Ya walaupun nggak berpengaruh banget. Jadi kalau pesan dari Riox TV adalah gantilah yang bener-bener ada fungsinya gitu. Kalau nggak ada fungsinya sih kayaknya nggak usah sih. Makanya kalau kita kan ganti full cap nih, karena buat balap kan. Ini karena libur 5 minggu mau dipakai buat harian, kayaknya hari ini kita ganti lagi ke yang standar gitu. Itu aja sih teman-teman. Bro Danis, mungkin parts yang nggak perlu diganti menurut Riox TV.
yaitu mulai dari master rem, full cap, kopling, terus sama kaliper. Itu menurut kita sih nggak perlu diganti, karena sebenarnya dari sisi ini juga, dari sisi ZX25R-nya ini sebenarnya standarnya aja udah bagus banget, bagus. Jadi udah nggak perlu deh dineko-nekoin, sebenarnya udah jos. Nah, sedikit tambahan kalau misalkan teman-teman baru beli, terus apa sih yang perlu diganti, misalkan pertanyaannya gitu, ya paling knalpot, stop lamp, udah itu aja juga udah kelihatannya udah seger banget motornya. Ya selera ya teman-teman ya, tapi masukan dari kami sih itu aja, nggak usah terlalu berlebihan sama parts-parts kalau misalkan budgetnya kita masih kurang-kurang. Tapi nanti kita akan solusiin, kita kasih tips-tips gimana sih kalau misalkan pengen ganti ini, solusinya pakai apa gitu. Oke, teman-teman Riox TV, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nanti kalau kurang jelas DM Mimin aja ya Bro Dennis, atau nanti ya tanya aja ke Mimin, nanti akan diperjelas, atau misalkan minta foto-foto parts-partsnya gimana, nanti bisa dikirimin. Yang kedua dari Bro Rahmat, Bang Riox TV, bagaimana sih rasanya menggunakan ban ukuran 160 dan 120? Apakah perlu diganti bannya? Oke, Bro Rahmat. Ini pertanyaannya sebenarnya lumayan ya. Jadi gini teman-teman, mohon maaf sekali, Riox TV mengganti ban depan dan ban belakang, 160 belakang, depan 120, bukan semata-mata untuk harian atau apapun. Kita mengganti bannya karena keperluan waktu itu mau ke Sentul. Nah, Sentulnya nggak jadi gitu, ya udah terlanjur dipasang, ya udahlah gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya perlu ganti nggak sih Bang? Sebenarnya kalau kalian ngincer fungsinya, itu nggak perlu menurut kami. Kenapa? Bannya bagus kok. Ukuran belakangnya mungkin agak kecil, 160, depannya 110, iya kecil. Tapi kan cc-nya memang 250, memang kalau nggak salah standarnya seperti itu. Kalau menurut kita sih sebenarnya kalau misalkan budgetnya ada, monggo diganti. Dan kalau yang kalian mau ganti ban, itu mau tahu ancer-ancer harganya ada di video ini. Yang udah ngikutin videonya pasti tahu harga bannya. Kalau kalian budgetnya misalkan, aduh budgetnya belum ada nih, masih nabung dulu, ya udah nggak usah buru-buru diganti, nggak apa-apa, nikmatin aja ban yang itu, karena bannya itu juga enak kok. Terus mereknya juga dari merek bagus, ulir-ulirnya juga bagus. Pasti si Kawasaki udah mikirin juga dengan tenaga yang sebesar ini, motor ini 4 silinder, bannya seperti itu bagaimana gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah teman-teman, enak kok. Banyak kok teman-teman yang ZX25R lain bannya nggak diganti dulu. Jadi jawabannya sih sebenarnya nggak perlu diganti dulu, nggak apa-apa. Nah kalau rasanya bagaimana pakai 160 belakang, depan 120, enak sih rasanya. Terus kelihatannya juga gemuk, itu kelihatannya tuh lumayan gemuk. Terus kalau di jalan tuh enak, kalau nikung juga lumayan enak. Mungkin pengaruh dari merek Badlike S22 nya juga yang memang asik bannya gitu. Jadi jangan asal ini teman-teman ukuran, wah yang penting gede nih bannya, jangan. Kalian juga harus pelajari juga mereknya itu, soalnya kan masing-masing merek kan punya ini sendiri-sendiri ya, punya ciri khas masing-masing gitu, komponnya bagaimana. Jadi teman-teman harus perhatiin itu. Ya itu aja Bro Rahmat untuk jawabannya yang kedua. Oke, sekarang Bro Dendi untuk pertanyaan ketiga. Bro Dendi, kasih alasan Bang Riox TV kenapa harus ZX25R. Saya galau mau beli. Ini kayak si Mimin, mirip banget. Mau beli ZX25R, galau. Kenapa harus beli ZX25R? Ini sih pertanyaannya bagus banget. Ini mungkin buat temen-temen juga ya, yang masih galau beli apa enggak. Nah jadi temen-temen, yang pertama kenapa harus beli ZX25R? Sebagai gue ini ibaratnya pecinta motor dalam tanda kutip, yang nggak suka
yang berlebihan gitu ya. Gue suka suara moge, tapi gue suka takut kalau cc-nya itu terlalu berlebihan. Karena kalau yang suaranya moge terus cc-nya berlebihan kayak 650, 1000 itu agak sedikit bagi gue pribadi. Walaupun rumah gue sendiri di sekitar Bintaro yang jalanannya tuh banyak yang kosong, tapi bagi gue itu gak berguna. Maksudnya bukan yang ngatain, jadi gini loh, gak bergunanya itu kadang kita kalau ngebut di jalanan raya itu kan resikonya terlalu berlebihan teman-teman. Nah kalau misalkan sampai 600 cc atau sampai 1000 cc mungkin gak akan terlalu kepake secara keseluruhan juga gitu. Pengalaman waktu kita punya Ducati 848 dari rumah sampai ke kantor itu cuma sampai gigi 3. Nah 456-nya ya udah itu kayaknya utuh tuh giginya gak kepake gitu kan. Nah, jadi bagi kita pribadi, kenapa kita pilih ZX25R? Yang pertama kita suka suara moge, suka banget suara moge, dan cc-nya itu 250 gitu. Jadi kalau misalkan kita senapsu-napsunya ngebetot, gitu kan, ibaratnya kita gas full, ya cc-nya cuma 250 cc, kita bisa menikmati menikmati motor ini sampai gigi 5 ataupun 6. 4 sih, paling 4, 5, 6 ini ya. Kalau sampai gigi 6, wah kalau nggak di sirkuit kita nggak berani teman-teman. Tim Ryox CV juga kita omelin, ayo jangan terlalu barbar banget kalau di jalan. Ya boleh sih ala kadarnya aja lah gitu. Alasannya kita yang pertama itu ya karena cc-nya cuma 250 cc, itu sesuai banget dengan passion gairah gue sendiri gitu. Cukuplah 250 cc dan suaranya moge. Itu cocok banget sih, cocok banget. Pas gitu. Jadi itu alasan pertamanya. Dan alasan keduanya, motor ini harganya masih manusiawi, 96 juta. Ini kalau standarnya ya, jangan dihitung modifikasinya. 96 juta dengan fasilitas yang menurut kita 4 silinder, terus 250 cc, modelnya cantik, terus fasilitasnya itu lumayan ya kan, ada pilihannya tuh dia kan. Bagi gue mulai dari harga gue juga itu yang bikin pas banget, nambah pas. Jadi buat teman-teman yang masih galau, mungkin dua opini itu adalah hal yang benar-benar mendukung kita untuk memboyong ZX25R ini. Selain itu juga dari dulu kita memang pengen banget motor ini, udah ngebayang-bayangin gitu kan, karena mulai dari rumor-rumor. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa ngedorong kalian untuk yaudah sih beli. Boleh kasih satu saran ya, yang terakhir nih, izin gue kasih saran ke teman-teman. Kalau kalian mencintai motor ini, membeli motor ini misalkan, udah gak usah dengerin yang mendiskriminasi atau gak usah dengerin omongan-omongan lain. Sebagai contoh, ada yang bilang, ih lu keluar uang ratusan juta hanya untuk beli suara aja. Terus motornya boyo, motornya suaranya aja, ih bukan moge, ih apa, gak usah didengerin. Kalian beli, kalian cintai motor kalian sendiri, sayangi motor kalian sendiri, jangan didengerin yang hal-hal seperti itu. Gue pribadi pun gak dengerin tuh yang kayak gitu-gitu, karena kalau didengerin nanti kitanya kesel sendiri. Kan kita nabungnya susah teman-teman. Ketika udah kebeli, kita mau ini adalah jadi hal yang sangat luar biasa, achievement untuk diri kita sendiri. Saat orang bilang ini, seperti itu, biarin aja. Yang tahu itu kita sendiri, kita nikmatin. Jangan sampai kalian ke bawah terus kalian gak suka sama motor kalian sendiri. Ingat, belinya itu butuh perjuangan. Dan gue berharap sebagai orang lain gitu ya, yang coba untuk bilang motor ini seperti itu, tolong hargai kami juga yang beli motor ini dengan susah payah. Sebelum kita membeli pasti kita udah mempelajari, dan ketika membeli jangan kepancing sama hal-hal seperti itu. Cintai, nikmati, sayangi. Oke teman-teman Ryox CV, semoga itu bermanfaat buat kalian. Jangan lupa jaga kesehatan loh, cuacanya lagi aneh-aneh banget. Dan kalau riding harus pakai safety, jangan sampai nggak pakai helm. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Mohon maaf
yang agenda ke Sentul harus kita pending karena 5 minggu dia harus libur. Dadah.